Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ringgos Enemy, balik lagi bareng Mbak Pertiwi. Oke, sudah sekian lama sudah kita nggak pernah berjumpa lagi teman-teman. Eh Kemarin mungkin karena kondisi sedang ada pemilu teman-teman ya. Jadi harap dimaklum dan telah selesai pemilunya. Karena itu semoga eh, ke depan Indonesia bisa lebih baik dan bisa mendapatkan pemimpin terbaik buat kita semua. Oke, sebelum gue mulai lagi dan gue akan lanjutkan kembali cerita yang kelanjutan kemarin tentang Seudino. Seperti biasa di awal gue akan klaim dulu bahwa ini merupakan hasil karya dari Simple Man teman-teman ya. Simple Man, karena gue hanya ngebacain aja dan diterbitkan oleh buku nih. Seperti itu kira-kira. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, gue akan langsung aja nih. Itu mundur dari 3, 2, 1. Untuk episode kali ini berjudul Kawan. Keesokan paginya, sebuah mobil sedan hitam terparkir di depan. Seorang lelaki keluar dari mobil tersebut lalu mengetuk pintu rumah. Ketika Sri buka pintu, lelaki itu memperkenalkan diri sebagai sopir dari kediaman Mbah Karsa. Ia datang ke rumah Sri untuk menjalankan perintah Mbah Karsa. Sri mengerti ia sudah diberitahu akan hal itu. Ia pun segera melangkah masuk ke dalam mobil. Selama di perjalanan, beberapa kali Sri menangkap mata si sopir mengawasinya dari kaca depan. Sri melihat gelagat aneh, tapi dia memilih mengabaikannya saja. Tak ada percakapan apapun selama perjalanan, bahkan sampai kediaman Mbah Karsa. Sri melangkah turun dari mobil, si sopir menunjuk ke arah di mana Sri harus menuju. Sri mengangguk tanda mengerti. Sri belum pernah melihat rumah sebesar dan semegah ini hingga membuat Sri beberapa kali mencuri-curi pandang. Mengamati apa yang tidak pernah ia lihat di rumah-rumah lainnya. Bangunan yang masih mempertahankan gaya kuno membuat Sri tidak bisa berhenti kagum. Sri senang bila nanti ia harus bekerja di kediaman ini. Sampai di sebuah ruang tamu yang cukup besar, Sri melihat Erna, Dini, dan Mbak Karsa sudah berada di sana terlebih dahulu. Mereka pun menyambut Sri dengan antusias. Mbah Karsa kemudian mengajak mereka untuk melihat-lihat kediamannya. Terima kasih kalian sudah mau datang ke kediaman saya, ucap Mbak Karsa. Kali ini Mbak Karsa duduk di sebuah kursi roda. Di belakangnya ada seorang perempuan muda yang mendorongnya. Aku akan memperkenalkan kalian kepada semua anggota keluargaku. Di sebuah ruangan mewah, Sri merasakan hal yang aneh, teman-teman. Selain pintunya memiliki pesona warna coklat tersendiri dibanding pintu-pintu lain yang dipilih dengan cat putih. Sri melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada selusin lukisan yang tergantung di tembok. Lukisan itu tidak langsung menarik perhatian Sri. Erna dan Dini saat memasuki ruangan belum pernah Sri melihat pemandangan seperti ini. Mbak Karsa pun menjelaskan satu persatu siapa saja yang tergambar di dalam lukisan itu. Jadi Sri ini ditunjukin sebuah lukisan di mana lukisan itu ada lukisan milik keluarga dari Mbak Karsa. Mereka semua adalah anggota keluarga saya, keluarga besar Atmojo. Nah, inilah yang dari awal cerita yang gue bawain. Itu dia tentang keluarga besar Atmojo. Tapi sayangnya Mbak Karsa menatap Sri, Erna, dan Dini bergantian. Sayangnya mereka semua sudah mati. Batin Sri saat mendengarnya. Benar, mereka sudah mati. Sri dan Erna saling memandang satu sama lain. Mereka bingung harus bereaksi seperti apa.
Sudahlah, kata Mbak Karsa, kenapa aku menunjukkannya kepada kalian? Karena aku ingin kalian tahu bahwa pekerjaan yang kalian emban akan berhubungan dengan mereka. Bisa dibayangin nggak sih kalian? Si Sri ini mendapatkan pekerjaan yang berhubungan sama keluarga Atmojo yang telah meninggal. Berhubungan, ucap Erna lirih. Jadi dia tuh kayak orang bingung. Maksudnya apa? Ia bingung dengan maksud Mbak Karsa, tapi tampaknya bukan hanya dirinya yang bingung. Sri terlihat lebih bingung mendengar kalimat itu. Mbak Karsa memberi tanda kepada perempuan muda di belakang untuk memutar balikan kursi roda. Kursi roda itu. Ia menatap Sri dan yang lain. Mimik wajahnya kali ini terlihat sangat serius. Ia meminta ketiga orang itu agar mendekatinya. Begini, kata Mbak Karsa, aku akan bertanya sekali lagi kepada kalian. Dan kali ini aku sendiri yang ingin memastikan dan mendengarnya langsung dari kalian. Kurang lebih seperti itu. Apakah kalian berkenan menerima pekerjaan ini dengan segala konsekuensinya? Dan bila kalian sudah menerimanya, maka Mbak Karsa menatap Sri dalam-dalam. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan apapun yang terjadi, kalian tidak akan dapat mencabut semua yang akan terjadi. Bagaimana? Jadi Mbak Karsa ini buat satu mereka tuh kayak macam perjanjian teman-teman kepada Sri dan yang lainnya. Oh, mereka tuh serius gitu. Jadi ketika mereka diterima, mereka nggak mudah keluar, kurang lebih seperti itu. Cukup tegang nih teman-teman. Setelah Mbak Karsa mengatakan itu, ruangan menjadi lebih sepi, hening sekali. Tak ada satupun yang mau berbicara. Lama menunggu rupanya membuat Mbak Karsa tidak sabar sehingga ia menunjuk Erna agar segera memberikan keputusan. Erna melangkah maju, ia menatap Mbak Karsa, ragu. Dengan suara tergagap-gagap akibat apa yang baru saja ia dengar dari Mbak Karsa. Erna bertanya, apakah saya akan mendapatkan gaji yang sama seperti saat kita bertemu, Mbah? Mbak Karsa tersenyum mengangguk. Tentu saja. Itu adalah hak kamu yang akan saya penuhi. Baik, Mbah. Mbah, saya mau. Begitupun juga dengan Dini. Ia langsung menjawab bersedia tanpa Mbak Karsa bertanya terlebih dahulu. Dini beralasan ia tak kuasa menolak dengan gaji yang cukup tinggi. Hingga sampailah ketika Mbak Karsa menatap Sri. Kamu gimana, Ndu? Apakah kamu sudah memutuskan? Sri tidak menjawab, pikirannya jauh melayang ke tempat yang lain. Melihat itu Mbak Karsa berdiri dari tempat duduk. Kemudian mendekati Sri sembari berbisik, akan kupastikan hidupmu terjamin bila kamu mau. Namun ingat, aku tidak mau bila harus memaksamu. Putuskanlah Ndu sekarang juga. Saat itu juga Sri menjawab, baik Mbah, saya mau. Dari semua lukisan yang ada di rumah Mbak Karsa, rupanya Sri masih begitu tertarik dengan banyaknya lukisan di ruang tempat berkumpul tadi pagi. Ia sampai kembali ke ruangan tersebut sendirian karena penasaran. Lukisan keluarga Atmojo yang ditempatkan membentuk sebuah pola pohon mengingatkan Sri dengan pohon Atmojoyono. Sri bisa menilai bila dalam penempatan lukisan itu tidak diletakkan begitu saja. Penempatan setiap lukisan memiliki simbol dari yang paling muda mengerucut hingga yang paling tua. Kecuali Sri terhenti menatap satu lukisan yang aneh. Di sana ada seorang perempuan tengah mengenakan kebaya. Badannya kurus dan tengah menggendong bayi kecil. Dari sudut depan lukisan itu tampak ganjil. Hal itu membuat Sri penasaran. Sesuatu yang memancingnya agar bisa melihat dengan jelas pesan yang coba ingin disampaikan oleh gambar ini. Sri mendekatinya, ia melihat dengan seksama lukisan itu.
Ternyata bayinya berkepala dua, mengisyaratkan sebuah makna yang Sri tidak ketahui. Nu, terdengar seorang seperti memanggilnya. Sri melihat sekeliling, tetapi ia tidak menemukan siapapun di dalam ruangan itu. Hanya dirinya yang berdiri sendiri sembari mengawasi ke sana dan kemari. Sri kembali menatap lukisan itu. Foto perempuan itu menyerupai gambar seorang Karsa Atmojo muda. Bila benar itu adalah dirinya, apa maksud bayi berkepala dua yang ia gendong? Ia membandingkan lukisan itu dengan yang lain. Kebanyakan lukisan di sini digambar dengan wajah menghadap ke depan. Tapi khusus lukisan yang menggendong bayi, wajahnya samar menatap ke bayi berkepala dua. Wajahnya samar menatap ke bayi berkepala dua. Tetapi, ulang lagi teman-teman. Tetapi khusus lukisan yang menggendong bayi, wajahnya samar menatap ke bayi berkepala dua. Jadi kalau untuk yang lain itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ada satu sosok yang menggendong bayi dan dia tuh cara penatapnya tuh berbeda kepada bayi yang berkepala dua. Hal itu membuat Sri semakin tertarik, namun tiba-tiba seorang menyentuh tangannya. Kamu ngapain, Sri? Sri tersentak. Melihat Dini berdiri mengawasi. Nggak, Mbak, aku nggak apa-apain, cuma ucap Sri. Dini memperhatikan Sri kemudian menoleh melihat lukisan itu. Erna sudah ada di dalam kamar. Kamu nggak istirahat juga, Sri? Iya, Mbak, ucap Sri bersiap untuk pergi. Namun Dini tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sri mentap Dini, ia terlihat aneh. Mbak Karsa memanggil kamu. Sri tampak bingung. Dini mengangguk. Ya, tadi aku sama Erna sudah menghadap beliau. Katanya sekarang beliau ingin berbicara empat mata sama kamu. Sri ragu, tapi Dini terlihat serius. Ya udah, ayo jangan kelamaan di sini. Sri mengikuti langkah Dini. Meski terasa aneh, Sri memilih untuk menurut untuk terakhir kalinya. Sri melihat lukisan itu lagi dan ada sesuatu yang aneh. Wajah di lukisan itu sekarang menatap dirinya. Sri pergi dengan perasaan bingung, tetapi semua itu masih awal dari serangkaian keanehan yang sudah menunggu Sri. Nah, jadi teman-teman, di sini ini baru awal nih teman-teman. Baru awal keanehan-keanehan yang akan dialami oleh Sri. Kita lanjut. Sri mengetuk sebuah pintu kembar. Tak beberapa lama, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam ruangan itu. Tidak ada yang bisa terlihat selain pemandangan sebuah ruangan gelap. Sri menatap, melangkah, masuk ragu-ragu. Pikirannya diselimuti ketakutan yang entah muncul dari mana. Saat setelah Sri menginjakan kaki di dalam ruangan itu, tiba-tiba pintu itu tertutup, terbanting dengan sendirinya. Sri tercekat menatap pintu itu. Aneh, terdengar suara yang familiar. Du, masuk sini. Itu adalah suara Mbak Karsa. Sri berjalan mendekat, suara langkah kakinya menggema. Kurang lebih begitu teman-teman. Beliau belum pernah Sri melihat hal-hal seperti ini. Aroma wangian yang Sri kenal tercium. Aroma kemenyan, meski Sri jarang menciumnya. Tapi Sri mengenali aroma ini. Bapak biasa menggunakannya. Pernah sesekali Sri mencium aroma ini saat Bapak menggunakannya untuk ritual adat di desa. Lalu untuk apa ada wangian seperti ini di kediaman seorang keluarga Atmojo yang begitu masyhur. Sri melihat sebuah tirai berwarna merah. Meski pemandangan tidak terlalu jelas, Sri mendengar suara seseorang bergumam di dalamnya. Ia tertegun mematung diam, memperhatikan dengan seksama. Pikirannya campur aduk, teringat apakah sebelumnya Erna dan Dini juga datang ke tempat ini. Lamunan Sri buyar saat suara itu terdengar lagi di telinga Sri.
Masuk lu, Sri menurut. Ia menjibak tirai merah itu dan menemukan Mbah Karsa Atmojo tengah duduk dengan gaun putih panjang. Rambutnya tergerai panjang, menonjolkan warna hitam dan putih yang sama-sama terlihat dominan. Jadi rambut si Mbak Karsa ini udah putih, sudah hitam, tapi dia masih jelas itu teman-teman. Sudah ada berubah lah kira-kira. Kita lanjut. Wajahnya tengah menunduk, menciumi asap yang mengepul di atas sebuah tungku tanah liat yang kecil. Aroma itu aroma kemenyan tercium dari tanah liat kecil itu. Duduk lu, katanya tiba-tiba tanpa memandang di mana Sri tengah berdiri. Sri merasa takut Karsa Atmojo terlihat tidak baik-baik saja. Namun Sri enggan bertanya apakah sedang dia lakukan. Sri duduk mengikuti perintahnya. Keheningan tempat itu begitu mencekam. Sudah lama sekali saya tidak mencium aroma wangi dari bunga Wijaya Kusuma. Bunga yang sangat saya sukai sekaligus saya benci saat ini. Sri tertegun mendengarnya. Suara Mbah Karsa terdengar lebih berat. Seperti bukan dirinya. Ia menatap tajam Sri sebelum memulai merangkak perlahan mendekati tempat di mana Sri tengah duduk. Mbah, Anda ini tidak apa-apa, tanya Sri khawatir. Tidak apa-apa, Nduk, tenang saja. Ini masih saya. Hanya saja setengah dari raga saya perlahan mulai lenyap. Sri tidak mengerti. Jadi apa namanya teman-teman, di dalam raganya Mbak Karsa itu tidak seutuhnya itu beliau teman-teman, kurang lebih seperti itu kalau bisa dijelaskan. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu rogo sukmo. Nah, rogo sukmonya itu setengah, belum full. Jadi setengah rogo sukmonya itu ada yang mungkin keluar atau gimana. Kita lanjut. Mbak Karsa kini duduk di samping Sri. Ia menciumi aroma rambutnya. Wangi sekali, Nduk. Wangi sekali katanya. Sri merasakan tubuhnya merinding saat Mbak Karsa mengatakan, kamu tahu alasan kenapa saya memanggil kamu ke sini? Sri tertegun mendengarnya. Tidak, Mbah. Saya memanggilmu ke sini untuk mengucapkan sumpah kepadaku bahwa kau akan mengikat kontrak yang akan membuatmu tunduk kepadaku sampai semua ini berakhir. Sri menatap Mbak Karsa, matanya tajam sembari masih menciumi rambut panjang Sri. Berakhir apa ya, Mbah? Yang berakhir itu apa, Mbah? Belum waktunya kamu tahu tentang hal itu, Nduk. Yang Mbah mau kamu terima kontrak ini. Sri tampak bingung, ia tidak mengerti kemana pembicaraan ini sedang menuju. Maaf, Mbah, Sri tidak mengerti maksud Mbah. Kamu tidak perlu tahu, teriak Mbak Karsa. Membuat Sri terlonjak kaget setelah Mbak Karsa berteriak seperti itu. Ia berbicara lirih yang justru membuat Sri semakin takut. Keingintahuannya bisa saja membunuhmu, Nduk. Keingintahuan bisa saja membunuhmu, Nduk. Mbah cuma memperingatkan saja. Sri dibayangin gak sih teman-teman? Jadi si Sri ini pengen tahu tentang apa yang tadi Mbak Karsa sampaikan. Cuma Mbak Karsa bilang, kata dia, kalau kamu ingin tahu bisa membunuh. Dan posisi Sri saat itu benar-benar mencekam teman-teman. Bisa bayangin dia berada di sebuah ruangan dan dia mencium aroma kemenyan di situ. Ini juga nih. Kita lanjut teman-teman. Sri terdiam mematung. Ia tidak mau menjawab pertanyaan Mbak Karsa. Namun wanita tua itu tampak mengerti. Ia kemudian mulai berbicara. Mbah tahu kamu butuh duit. Mbah juga tahu rumah kamu roboh. Rumah kamu mau roboh. Bahkan Mbah tahu bagaimana kesehatan bapakmu. Dengar aku Sri, terima saja kontrak ini. Dan Mbah berjanji akan membantu. Serta menjamin hidup kamu. Bila kamu juga mau membantu si Mbah. Sri gemetar hebat. Ia bingung. Tetapi kalimat Mbah Karsa seperti mengisyaratkan bahwa Sri tak punya pilihan selain menerimanya.
Sri mengangguk meski ia masih belum mengerti apa yang terjadi. Tepat setelah Sri menerimanya, tiba-tiba Mbak Karsa tersenyum menyeringai. Artinya dia tuh Mbak Karsa begitu Sri, oke Mbak, siap, saya terima. Mbak Karsa senyum bahagia. Ia mencengkeram rambut Sri sebelum memotongnya dengan sebilah pisau tajam yang ia sembunyikan di dalam gaun putih panjangnya. Ia merangkak menjauhi Sri menuju tungku tanah liat tempat aroma kemenyan tercium. Dengan bara api arang, Mbak Karsa membakar rambut Sri di sana. Sebelum merapal sebuah mantra yang Sri tidak mengerti sama sekali. Sri merasakan sentakan yang menyakitkan di dalam kepalanya. Ia mengamati Mbak Karsa yang tertuju melihat dirinya. Setelah selesai merapalkan mantra, Mbak Karsa mengarahkan pisau itu ke telapak tangannya. Menyayatnya sampai darah menetes keluar. Ia menjatuhkan darah merah kental itu pada bara api dengan aroma kemenyan. Asap yang semula berwarna putih mendadak menjadi hitam pekat dengan aroma anyir yang memuakan. Sri terdiam menatap Mbak Karsa sebelum tiba-tiba dia berdiri dan membuka gaun. Sri terbebelak, maksudnya kaget itu. Sri terbebelak melihatnya. Tubuh Mbak Karsa begitu kurus kering dengan luka nanah dan borok di mana-mana. Sri tidak pernah tahu hal ini dan begitu terguncang saat melihatnya. Apa yang terjadi dengan Mbak Karsa? Tak beberapa lama Sri melihatnya memuntahkan darah dari mulut. Begitu banyak sampai Sri tidak tahu harus berbuat apa. Karsa Atmojo menunjuk Sri sembari berujar dengan suara lantang. Mulai Saat ini kau adalah hambaku dan dengan ini kontrak kita akan direstui. Tunaikan tugasmu, maka akan kutunaikan bagianku. Kau tidak boleh mengkhianatiku, karena nyawamu sudah tergadai dalam tanganku. kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena ini hurufnya kapital semua. Kita lanjut. Tepat setelah mengatakan itu kepada Sri yang terasa begitu sakit mulai perlahan membaik. Ia menatap Karsa Atmojo yang mengenakan gaunnya kembali. Berbalik menatap Sri sembari berujar diri. Kamu boleh kembali ke kamar, nanti malam akan aku jelaskan di mana tempatmu akan berada. Dengan tergopoh-gopoh Sri berdiri sebelum bersiap pergi, tetapi Karsa Atmojo mengatakannya lagi. Jangan ceritakan ini kepada siapapun, termasuk kepada Dini dan Erna. Kau mengerti Sri? Kurang lebih begitu. Sri terdiam sesaat. Ia melihat sesuatu bentuk hitam dengan tanduk kerbau berdiri di belakang Mbak Karsa. Namun Sri memilih untuk tetap diam sebelum akhirnya ia mengangguk melangkah pergi. Malam tiba lebih cepat dari yang Sri kira. Ia melihat Erna dan Nini tengah duduk di kursi teras. Selain Erna dan Nini, Mbak Karsa terlihat tengah berbicara dengan perempuan muda itu. Saat Sri datang, semua mata tertuju kepadanya. Sri terdiam. Ia tidak mengatakan pengalamannya kepada siapapun seperti apa yang Mbak Karsa. Sri melirik Erna dan Dini. Wajah mereka terlihat normal, begitu normal sehingga membuat Sri berpikir apakah mereka juga mendapatkan ancaman yang sama seperti itu. Selamat malam Bu, ucap Mbak Karsa menyapa. Ia menunduk memberi salam kepada mereka semua. Lagat aneh terasa di sana. Saat sopir yang pernah datang menjemput Sri dari rumah ikut bergabung bersama mereka. Mbak Karsa memberi tanda dengan tangannya, meminta perempuan muda itu di belakang dorongnya. Kalian semua sudah berkumpul, ucap Mbak Karsa. Jadi saya akan langsung katakan kepada kalian tugas apa yang harus kalian lakukan nanti. Mbak Karsa menatap Sri dan yang lain satu persatu sebelum melanjutkan ucapannya.
Sebelumnya kalian sudah melihat bahwa semua anggota keluarga saya sudah mati. Sebenarnya ada yang harus saya katakan kepada kalian. Bahwasanya cerita yang sebenarnya terjadi adalah semua anggota keluarga saya yang sebelumnya kalian lihat dalam lukisan mati karena sebuah kutukan yang dikirim oleh seseorang. Sri dan yang lain terdiam tercekat. Mereka menatap satu sama lain, mencoba mencerna informasi yang baru saja dikatakan Mbak Kata. Satu persatu dari mereka perlahan-lahan mati dengan cara yang ganjil. Saat ini hanya tinggal saya seorang diri yang masih bisa bertahan dari kutukan yang dikirim juga kepada saya. Bakarsa mengangguk memberikan tanda kepada perempuan muda di belakangnya. Ia mendorong kursi roda Mbak Karsa mendekati mereka satu persatu. Mbak Karsa melanjutkan ceritanya. Mungkin apa yang baru saja saya katakan sulit untuk dipercaya. Namun begitulah faktanya. Dan sekarang tugas kalian adalah menjaga penerusku yang tersisa. Saat ini dia sedang berusaha keras mencoba bertahan hidup dan lepas dari kutukan yang masih menggerogoti sisa tubuhnya. Hening, tak ada satupun yang berbicara. Tugas kalian adalah menjaganya hingga ia lepas dari kutukan. Apakah kalian mengerti? Lepas dari kutukan. Sri mengulangi kalimat itu. Apakah itu maksud dari kontrak yang ia buat dengan Mbak Karsa? Sri mengamati wajah Dini dan Erna. Mereka tampak begitu kaget mendengar semua ini. Namun Sri masih bertanya-tanya. Apakah mereka juga mendapatkan kontrak yang sama sepertinya? Sri tidak tahu sama sekali. Ia memilih untuk diam dan tidak mengatakan itu seperti janjinya kepada Mbak Karsa. Terdengar Erna dan Dini bergumam satu sama lain. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat dan mereka dengar. Yang dimaksud dengan kutukan itu apakah semacam santet, pikir Sri. Bagaimana hal ini bisa tidak dikatakan kepada mereka? Mbah, Erna angkat suara. Apa maksud si Mbah kutukan? Apa maksud ini, Mbah? Menjaga cucu bagaimana? Saya tidak mengerti. Le, ke sini. Mbak Kasa meminta sopirnya melangkah mendekati. Namanya Sugi. Dia yang akan mengantarkan kalian bertiga menuju rumah tempat saya menyembunyikan cucu saya. Saya ingin kalian tinggal di sana menjaga serta merawatnya sampai waktu cucu saya berhasil melawan kutukan itu. Jadi Mbak Kasa ini punya satu cucu kalau nggak salah namanya Dela Atmojo, tapi di sini belum sebutin teman-teman. Si Dela ini merupakan cucu dari si Mbak yang juga terkena kutukan santet Sewudino. Sri masih tidak mengerti. Malam ini tiba-tiba dirinya seperti dijejali banyak sekali informasi. Sehingga dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang Mbak maksud, apa yang dimaksud dan Mbak Karsa. Tiba-tiba Dini menimpali, baik Mbah, saya mengerti, saya akan menjalankan tugas sebagaimana yang saya janjikan kepada Mbah. Sri sedikit heran melihat keyakinan Dini yang begitu besar akan pekerjaan ini. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Dini yang memanggilnya untuk bertemu dengan Mbak Karsa. Ada apa dengan perempuan ini? Padahal semua hal masih terasa begitu ganjil. Apakah memang seperti inilah sikap yang harus dimiliki sebagai pembantu rumah tangga? Jadi Sri ini masih bingung karena memang dia belum pernah ada pengalaman di rumah jadi ART gitu. Jadi dia pun diajak sama si Dini untuk bekerja di keluarga Mbah Karsa, keluarga besar atau kalian akan diantar ke sebuah rumah yang terletak di tengah hutan. Ingat, kalian sudah berjanji kepada saya untuk mengabdikan diri pada apapun tugas yang akan aku berikan. Tak ada lagi jalan untuk mundur, apalagi kabur, kecuali bila kalian ingin hal buruk terjadi pada kalian. Ancaman itu didengar semua orang yang hadir, namun entah kenapa Sri merasa bahwa ancaman baru saja ia dengar lebih tertutup pada diri. Jadi padahal Mbak Karsa Atmojo menyampaikan itu ada Sri, Dini, dan Erna. Dan supirnya Sugi. Tapi dia lebih ngerasa tuh
ini kok kayaknya buat gua gitu, Mbak Kasa tuh ngomong kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Sri tidak tahu menahu tentang rumah di tengah hutan yang tiba-tiba Mbak Karsa sebutkan. Ia pikir ia akan ditugaskan di rumah besar ini. Mereka pun bergegas mengemasi pakaian lalu bersiap masuk ke dalam mobil. Sugik membuka pintu mobil seraya menatap Sri dan yang lain, meminta agar mereka segera masuk. Bakarsa hanya menatap mereka dari kursi roda. Setelah Sri dan yang lain masuk, perlahan mobil mulai berjalan meninggalkan kediaman Bakarsa. Pergi menuju tempat yang sudah digariskan untuk mereka. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini gua rasa cukup dan kita akan bersambung lagi episode berikutnya yaitu dengan judul Gangsal. Jadi cerita ini sebenarnya berkelanjutan teman-teman sesuai dengan apa yang ada di buku. Dan menurut gue nih ya, yang cerita ini nih sekarang itu tuh mulai ada konflik ya. Jadi mulai seru nih ceritanya. Jadi mulai ada konflik ketika Sri, Dini dan Erna mereka telah tadi terikat kontrak dengan Mbah Karsa dan mereka harus menerima dalam keadaan yang dipaksa mungkin seperti itu, karena kalau enggak ya itu tadi mereka harus menanggung resikonya. Seru kan teman-teman? Oke, jadi buat teman-teman yang belum nonton full silakan nonton full ini. Kalau mau tahu lebih jelas baru yang bergabung hari ini ataupun sekarang tonton lagi sudah 3 episode. Ini yang keempat mungkin ya. Ya, keempat episode. Jadi kalian biar tahu tuh nguruntun urutan ceritanya. Dan sumpah ini bagian itu mulai berasa banget. Dan mulai seru banget. Dan mulai ya tegang dan membuat merinding. Next, di judul berikutnya. Ini akan jauh lebih menegangkan lagi teman-teman. Jadi jangan pernah di skip nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi makasih banyak ya nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di subscribe nih, support supaya gue terus semangat berkembang dan memberikan terus cerita-cerita yang terbaik buat kalian semua. Makasih banyak, kita jumpa di waktu dan episode yang berikutnya.